Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 11 jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Selesai. Anak-anak yang Bapak banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian dengan materi pembelajaran kita hari ini adalah pangkat dan jabatan pegawai. Bersama Bapak, Pak Franky. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 6.1 siswa memahami pengertian pangkat. 6.2 siswa memahami dasar hukum. 6.3 siswa memahami sistem kenaikan pangkat. 6.4 siswa memahami susunan pangkat. 6.5 siswa memahami persyaratan kenaikan pangkat. 6.6 siswa memahami kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. 6.7 siswa membuat kesimpulan. Sebelum kita membahas tentang pengertian pangkat, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian, mengingatkan kembali lagi pelajaran di minggu lalu, di mana kalian belajar tentang pelantikan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Kalau misalnya kita bahas tentang pangkat, pangkat itu biasanya akan diberikan kepada seorang pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan keuletan dalam sebuah pekerjaan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengkajian. Artinya apa? Bapak sudah menyampaikan bahwa seorang pegawai negeri sipil, kalau misalnya dia bekerja dengan terampil, dengan cekatan, maka sudah pasti di antara pegawai-pegawai negeri sipil itu dia akan terpilih kalau misalnya dia punya kemampuan. Pangkat itu diberikan kepada seseorang dilihat dari kinerjanya, kemampuannya. Apabila kinerjanya baik, maka sudah pasti dia akan diberikan pangkat. Kemudian yang berikut adalah kenaikan pangkat. Pengertian kenaikan pangkat adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atas prestasinya yang tinggi. Artinya bahwa seorang pegawai negeri sipil itu mau ingin menaikkan pangkat, golongannya atau sering disebut dengan golongan, sudah pasti dia harus menunjukkan prestasinya yang tinggi. Tingginya seperti apa? Tingginya seperti hatiku ini pada kalian semua. Tinggi artinya adalah bahwa dia harus bekerja dengan giat. Dia menunjukkan kepada rekan-rekan kerja, kepada atasannya, bahwa dia mampu menjalankan sebuah tanggung jawab, menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian yang berikut adalah dasar hukum. Berikut ini merupakan dasar hukum yang melandasi kepangkatan di lingkungan pegawai negeri sipil. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Kemudian ada Peraturan Menteri, ada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, kemudian juga Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001, kemudian juga adalah Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03
SE-1976 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi pejabat negara. Dari undang-undang atau dasar hukum ini, kita sudah pastikan bahwa ketika seorang pegawai negeri sipil diangkat menjadi seorang kepala bagian dalam suatu instansi, dia diangkat sebagai kepala kantor dinas perhubungan, dinas pertanian, dan seterusnya, sudah pasti dasar hukum ini yang melandasi akan setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Seseorang yang diangkat menjadi seorang pejabat, dia mesti memiliki tanggung jawab. Karena dalam undang-undang ini sudah banyak membahas tentang seorang pejabat harus memiliki kemampuan seperti apa. Dia harus mengkoordinir setiap karyawannya, setiap stafnya di kantor yang dia pimpin. Kemudian yang berikut adalah sistem kenaikan pangkat. Berdasarkan sistem kenaikan pangkat dibedakan menjadi A. Sistem kenaikan pangkat reguler, B. Kenaikan pangkat pilihan. Kalau misalnya kenaikan pangkat pilihan ini terdiri dari satu, menduduki jabatan struktur atau jabatan tertentu. Misalnya, kasih contoh, dia diangkat sebagai kepala bagian dalam instansi dinas pertanian, dinas perhubungan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menduduki jabatan tertentu yang pangkatnya ditetapkan dengan keputusan presiden. Jadi, menduduki jabatan dengan keputusan presiden itu biasanya diberikan kepada kepala kantor yang di tingkat provinsi dan tingkat pusat. Misalnya saja Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, itu adalah SK dari presiden atau surat keputusan dari presiden. Kemudian menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, sudah pasti. Kalau seorang pegawai negeri sipil, dia diangkat sebagai seorang pejabat, maka dia harus menunjukkan prestasinya, kinerjanya, kemampuannya untuk mengelola instansi yang dia pimpin. Kemudian yang berikut adalah menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Kalau untuk poin yang keempat ini, menemukan penemuan baru, artinya ketika dia dipilih, diangkat sebagai seorang pejabat, misalnya kasih contoh, dia diangkat sebagai tenaga atau kepala bagian peneliti, dia harus menemukan suatu penelitian yang bermanfaat bagi negara dan bangsa. Contoh misalnya saja, pada saat ini kan banyak di tempat-tempat di daerah-daerah lain, di kampus-kampus, mereka sedang mencari obat apa yang manjur untuk mengobati penyakit COVID ini. Artinya apa? Bahwa ketika ada penemuan baru bagi negara, maka negara harus memberikan prestasi kinerja yang baik pula bagi dia. Yang kelima adalah diangkat menjadi pejabat negara. Pejabat negara misalnya tadi Bapak sudah bilang, pejabat negara adalah kementerian, kemudian juga di Badan Kepegawaian Negara, itu sebagai pejabat-pejabat negara. Kemudian memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah. Sudah pasti surat tanda tamat belajar atau ijazah harus diberikan atau didapatkan dari seorang pegawai negeri sipil. Untuk apa persyaratan sebagai seorang pejabat yang diangkat. Yang terakhir adalah telah selesai mengikuti lulusan tugas belajar. Jadi bahwa mau diangkat sebagai seorang pejabat, dia harus dulu mengikuti atau belajar di tempat dia belajar untuk selesai menyelesaikan tugas belajar yang dia dapatkan. Kemudian yang berikut adalah susunan pangkat. Kepangkatan dalam pegawai negeri sipil sifatnya berjenjang.
dari yang terendah sampai yang tinggi, dan pangkat ini merupakan bagian dari itu. Kepangkatan dalam pegawai negeri sipil sifatnya berjenjang dari yang terendah sampai yang tinggi, dan pangkat ini merupakan bagian dari identitas untuk setiap pegawai negeri sipil. Kalau misalnya kalian lihat di layar HP kalian, ini Bapak menuliskan tentang pegawai baru lulusan SD atau sederajat itu pangkat juru muda golongan ruang 1A. Nanti setiap pangkat ini biasanya akan naik. Naiknya seperti apa? Biasanya itu sesuai dengan karir atau tanggung jawab yang ia berikan, prestasi yang ia dapatkan. Kemudian kalau misalnya lulusan dari SMP atau sederajat, pangkat juru muda tingkat golongan ruang 1B. Kemudian pegawai baru lulusan SMA atau sederajat itu pengatur muda golongan ruang 2A. Pegawai baru lulusan diploma 1, diploma 2, sederajat pengatur muda tingkat 1 golongan ruang 2B. Kemudian pegawai baru lulusan D3 atau sederajat pangkat pengatur golongan ruang 2C. Pegawai baru lulusan S1 atau sederajat pangkat penata muda golongan ruang 3A. Pegawai baru lulusan S2 sederajat atau S1 kedokteran, S1 apoteker, pangkat muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Pegawai baru lulusan S3 atau sederajat, pangkat penata golongan ruang 3C. Jadi kepangkatan ini biasanya tadi Bapak sampaikan bahwa akan berjenjang, akan naik. Jadi kalau misalnya dia memiliki kemampuan, sudah pasti akan diberikan kepangkatan pada saat dia bekerja di instansi yang dia pimpin atau yang dia jalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dari hasil pembelajaran kita hari ini disimpulkan bahwa seorang pegawai negeri sipil, kalau misalnya dia ingin memiliki jabatan atau kepangkatan, dia harus mampu menunjukkan kinerja yang baik kepada atasannya, kepada rekan sekerjanya, agar mampu menjadi yang terbaik di lingkungannya masing-masing. Yang kedua, pegawai negeri sipil ketika diangkat sebagai seorang pejabat atau kepangkatannya naik, maka sudah diatur dengan undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintah. Tugas hari ini akan Bapak sampaikan kepada kalian, silakan bekerja di rumah masing-masing. Kemudian nanti pada saat ada praktek ke sekolah, kalian akan mengumpulkan tugas ini kepada Bapak. Soalnya adalah nomor 1, tulislah masa kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Yang kedua, tulislah persyaratan kenaikan pangkat. Itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Waktu kita terbatas. Tetap jaga kesehatan. Pak Franky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.